Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Anton Dwi Setio, Project Manager Media Ajar Interaktif YPAMDR dan juga Siti Oktaviani, Guru Binaan YPAMDR dari SDN 1 Wonodadi, Lampung Selatan. Inspiratif sekali siaran kita pagi hari ini karena kita membahas seputar media ajar interaktif untuk meningkatkan kualitas belajar dan pemahaman dari siswa-siswa sekolah. Bagi Anda yang mendengarkan, siaran Ruang Publik hari ini juga disiarkan lewat 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta bisa didengarkan lewat 104,2 MS3 FM. Dan juga Anda bisa menyimak siaran hari ini lewat YouTube di channel Berita KBR. Baiklah, kita lanjut lagi untuk membahas seputar Go Digital melalui media ajar interaktif dan kembali lagi saya mau ngobrol sama Mas Anton nih seputar inovasi yang dilakukan guru-guru binaan dari YPMDR ini kan berbagai macam ya. Dan sebenarnya seperti apa sih bimbingan yang dilakukan YPMDR kepada guru-guru ini terutama dalam membuat media ajar? Ya, baik Mbak Ines, untuk terkait bagaimana bimbingan yang diberikan YPMDR kepada guru, sehingga guru ini mau untuk berinovasi, sebenarnya tahapannya banyak ya. Mungkin kalau diceritain bisa habis waktu 2 jam nih. Ya. Nah, oleh karena itu di sini saya coba mempersingkat aja Mbak Ines ya. Di sini memang ada 4 tahapan yang mungkin yang kita berikan pendampingan kepada Bapak Ibu guru. Namun yang paling pertama ini merupakan hal yang mungkin paling penting ya, karena di sini kita memberikan pemahaman dulu dan menumbuhkan mindset akan pentingnya guru untuk terus berinovasi, agar nanti pembelajaran itu semakin efektif dan menyenangkan bagi siswa. Kita nggak mau nih pembelajaran di dalam kelas itu malah memberatkan siswa dalam memahami pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang menumbuhkan mindset bagi guru itu mau untuk melakukan inovasi. Nanti dari latar belakang diangkat permasalahannya lalu dibuat inovasi. Kemudian yang kedua, kita juga pastinya akan memberikan pelatihan bagi Bapak Ibu guru tentang inovasi dalam pembelajaran dan pembuatan media ajar interaktif. Kita juga bekerja sama dengan para narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti contohnya ada UKSW, UNY, Undana, Unwira, ada dari B1 Corporation. Nah, kemudian dari situ kami akan memfasilitasi dan memberikan ruang untuk terus mengembangkan media inovasi pembelajaran melalui ajang lomba, ataupun seminar, ataupun pemimbasan, webinar, dan guru dan jurnal, supaya guru-guru itu terbiasa untuk show off ya. Jadi nantinya nggak hanya produknya aja yang sudah muncul, tetapi next-nya itu kira-kira apa. Kita akan berikan pengibasan, baik itu di KKG, ataupun MGMP, ataupun wilayah-wilayah yang memang non-binaan. Atau kita cross-silang biasanya, pertukaran guru nih, misalkan area Lampung Selatan, kemudian kita coba imbaskan ke area yang ada di Pulau Jawa, seperti itu. Dan yang pastinya terakhir, untuk terkait bimbingan, itu juga kita memberikan apresiasi kepada guru-guru karena sudah mau berinovasi, yaitu dengan memberikan reward-reward kepada guru berprestasi dalam mengembangkan karya inovasi pembelajarannya. Jadi kalau misalkan sekilas tahapannya seperti itu, Mbak Ines. Oke, nah kalau dari Bu Siti sendiri sebagai guru yang mendapat binaan dari YPAMDR, seperti apa sih manfaat atau benefit yang dirasakan dalam profesi Anda sebagai guru sehari-hari? Manfaatnya sangat banyak sekali ya Mbak ketika kita menjadi guru, salah satu guru dari Sekolah Binaan Yayasan Astra ini gitu. Jadi yang pertama tentunya kita mendapatkan motivasi untuk selalu berkembang gitu. Jadi kita mendapatkan pelatihan-pelatihan dari segi akademik maupun non akademik. Contohnya yang seperti ini gitu ya. Kita membuat inovasi dalam bentuk digital seperti itu. Jadi Astra itu selalu memberikan bimbingan gitu, baik materi maupun fasilitas. Jadi untuk sekolah-sekolah binaannya untuk agar kita menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita terus berkembang. Jadi bukan hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja gitu ya. Jadi kita dibimbing untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Apalagi sekarang ini lagi marak banget gitu kan. Kurikulum merdeka. Kita pendidikan itu kepada murid dan ini salah satunya gitu. Jadi siswa itu tidak hanya monoton
kejar materi sampai habis, ini harus selesai, tema ini harus selesai, itu tidak. Jadi kami dibiasakan untuk menjadi guru yang inovatif seperti itu. Baik itu model pembelajarannya, media yang digunakan gitu kan, maupun pengetahuan-pengetahuan lain yang kita memang harus tahu gitu, harus harus mengetahui terlebih dahulu seperti itu, Mbak. Mhm, ya, dan dengan adanya pembinaan dari YPMDR, bagaimana Bu kemajuan prestasi murid-murid di SDN 1 Wonodadi Lampung Selatan? Ya, Alhamdulillah di SD 1 Wonodadikon termasuk desa yang jauh dari kota ya Mbak. Mhm, Perbatasan dengan Lampung Timur gitu. Jadi akses untuk ke kota itu ya lumayan ada jam-jaman gitu ya. Jadi mhm, eh, daerah seperti ini, daerah terpencil itu kita sudah luar biasa gitu ya. Jadi pembinaan baik dari guru dan siswa itu sangat mempengaruhi tingkat belajar anak gitu. Jadi siswa-siswa juga sangat termotivasi gitu ya. Jadi dengan berbagai pembelajaran yang kita ajukan ke anak-anak gitu kan, dengan prosesnya itu mhm. otomatis juga meningkatkan prestasi siswa gitu, baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang, seperti yang disampaikan oleh Mas Anton sebelumnya, bahwa sekolah-sekolah yang ada di daerah tertinggal gitu ya, atau daerah terpencil itu bisa punya kualitas yang sama baiknya dengan daerah yang ada di kota-kota besar gitu ya, Mas, ya, dengan adanya Ya, pembinaan ini. betul. Ya, dan, kalau YPMDR sendiri bagaimana nih, Mas, melihat, prestasi didik dari anak-anak di, desa-desa gitu ya, mungkin di seluruh Indonesia ada 13 kabupaten gitu, di mana YPMDR Ya. melakukan pembinaan. Bagaimana nih, melihat kemajuannya, melihat inovasi yang ada di sana, seperti apa, Mas? Ya, kalau misalkan dilihat secara umum, Mhm, tentu pasti ada kemajuan ya, dengan dilihatnya dari meningkatnya semangat, kemudian minat, dan prestasi siswa dalam kasus per kasus pembelajaran. Kalau misalkan sebelum kita datang, mungkin kalau misalkan kita lihat belum terlalu tinggi untuk terkait kemajuan yang ada di sana. Nah, di sini pun pengembangan inovasi ini masih terus berproses seiring dengan tuntutan kurikulum nih, Mbak Ines, yang terus berkembang. Kita tahu bahwa kurikulum pendidikan juga terus berkembang dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Yang sebelumnya itu kan kita menggunakan kurikulum 413 ya. Sekarang ini mhm, kita sudah mengarah kepada kurikulum merdeka. Nah, sehingga perlu nih dari Bapak Ibu guru untuk terus melakukan inovasi. Jadi, yang paling kita lihat itu adalah dari sisi minat dan semangatnya siswa untuk saat ini. Karena kita lihat apakah siswa datang ke sekolah itu dengan merasa berat atau enggak untuk menjalankan kegiatan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita juga melihat prestasi-prestasi akademisnya. Di sini memang kita untuk prestasi untuk seluruh wilayah binaan cukup bagus ya Mbak Ines. Kita mhm. juga ada yang sampai kepada tingkat nasional atau internasional matematika, salah satunya itu dari Rote, ada siswa kita. Ada dari Kupang siswa kita yang masuk kepada juara untuk lomba matematika secara internasional. Nah, itu merupakan satu dampak yang memang kita berikan kepada sekolah-sekolah, yang dimana kita mengubah mindset Bapak Ibu gurunya, yang nantinya outputnya adalah berdampak kepada siswa, peningkatan dari sisi akademisnya, kemudian tidak lupa dengan peningkatan karakternya yang sesuai dengan nilai budi luhur yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu profil prajurit Pancasila. Mhm. Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Ada siswa dari, siswa binaan YPMDR juga ya yang ikut serta ke ajang perlombaan internasional ya, Mas, ya? Karena memang, Ya, mereka betul. dipacu juga untuk, aktif berkompetisi gitu ya, Mas, ya? Iya, Iya. betul sekali, Mbak Ines. Oke. Nah, untuk media ajar ini sendiri yang tadi kita bahas, di mana sudah dipublish lewat Play Store, ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh guru-guru lainnya ya, di seluruh Indonesia ya? Iya, betul Mbak Ines. Jadi Bapak Ibu guru yang memang ingin melihat ataupun mencoba atau mengimplementasikan terkait inovasi yang memang sudah dibuat oleh guru-guru kami, silakan jangan sungkan karena di sini gratis, tidak berbayar aplikasinya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya, atau Jadi mungkin sudah ada 20 aplikasi. iya, orang tua murid juga bisa mungkin ya, kalau misalnya orang tua mau mendownloadkan untuk anaknya belajar gitu, membantu belajar di rumah seperti itu ya?
Iya, tentu sangat bisa. Itu memang sasaran kita adalah ke guru, kemudian orang tua, dan serta siswa. Karena kalau kita lihat sekarang, siswa itu lebih cenderung suka main games ya, Mbak Ines ya. Mm-mm, Dan di mm-mm. sini mungkin adalah salah satu hal yang membuat kita semangat juga nih. Kita ingin mengemas terkait materi yang memang sudah dijadikan inovasi guru-guru, itu kita masukkan ke dalam gamifikasi. Nah, challenge-nya adalah di situ. Memang kalau misalkan kita lihat saat ini guru-guru yang berinovasi mungkin agak ngerasa, wah gimana ya materi ini adalah teori semua, tetapi gimana kita kemas menjadi sebuah game. Nah, tujuan kami supaya siswa itu mau untuk memahami terkait game yang sudah dibuat oleh guru, sehingga materi yang memang disampaikan oleh guru itu bisa di-serap dengan baik. Jadi modelnya kita ubah dengan menggunakan aplikasi pembelajaran. Oke, wah ini saya salut sekali ya karena anak-anak mungkin sering mendapat ini ya halangan gitu, rintangan dalam menerima pelajaran dan sekarang dengan cara interaktif gamifikasi tadi ya Mas Anton sebutkan jadi lebih mudah, lebih menyenangkan juga untuk belajar. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi membahas seputar Go Digital melalui media ajar interaktif. Tapi sekarang kita jeda dulu sejenak dan jangan kemana-mana. Tetap di siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh YPA MDR, Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim.